Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi baru, yaitu uji chi-square. Jadi, apa itu chi-square? Oke, uji chi-square atau yang biasa disebut dengan nama lain yaitu uji chi kuadrat dan biasa dilambangkan dengan simbol x kuadrat. Chi-square merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menguji hubungan dua variabel dan mengukur kuatnya hubungan antar variabel dilihat dari koefisien kontingensi atau yang dilambangkan dengan huruf C. Uji chi-square dilakukan dengan pengujian hipotesis sama dengan uji statistika non-parametrik yang teman-teman pelajari sebelumnya. Chi-square adalah salah satu uji statistika non-parametrik yang cukup sering digunakan dalam penelitian. Karena termasuk ke dalam statistika non-parametrik, artinya tidak harus memenuhi asumsi distribusi tertentu. Dan salah satunya yaitu data tidak harus berdistribusi normal. Skala data yang digunakan pada uji chi-square adalah data dari variabel numerik tidak bertingkat maupun yang bertingkat, yaitu skala data nominal atau ordinal. Data diasumsi sebagai sampel acak atau diasumsikan bahwa pengambilan sampelnya secara acak atau random. Uji chi-square bisa diterapkan pada pengujian independensi, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan atau ketergantungan antara dua faktor atau dua variabel. Selanjutnya, bisa diterapkan juga pada pengujian data berlevel nominal atau berskala data nominal. Teman-teman di sini pasti sudah tahu mengenai skala data nominal itu seperti apa. Di sini saya akan mencontohkan lagi mengenai skala data nominal. Berikut contohnya, di mana terdapat data jenis kelamin, 1 untuk mewakili kategori laki-laki dan 2 untuk mewakili kategori perempuan. Nah, artinya angka 1 dan 2 hanya digunakan sebagai kode atau simbol saja dan tidak bisa dioperasikan ke dalam matematika. Seperti itu untuk contoh skala data nominal. Dan selanjutnya, uji chi-square bisa diterapkan pada pengujian perbedaan dua atau lebih proporsi sampel. Selanjutnya mengenai dasar uji chi-square, yaitu membandingkan frekuensi yang diamati atau data hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan atau expected value. Apakah terdapat perbedaan secara nyata atau tidak antara frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan? Jadi dasar uji chi-square itu seperti itu ya, untuk membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Pengujian menggunakan chi-square sebetulnya masih banyak yang lainnya. Beberapa yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, salah satunya yaitu uji independensi atau yang biasa disebut dengan uji statistik Pearson chi-square. Uji dependensi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan atau ketergantungan antara dua faktor atau dua variabel. Kedua faktor atau kedua variabel yang akan diuji nantinya disusun ke dalam bentuk tabel kontingensi. Teman-teman bisa lihat nanti di contoh kasus untuk contoh bentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah pengujian dengan uji chi-square. Pertama, membuat hipotesis, yaitu H0 dan H1.
Kedua, menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Biasa yang digunakan yaitu alfa 0,05, tetapi ada juga yang menggunakan alfa 0,1. Ketiga, melakukan pengujian statistik, seperti menghitung expected value, chi-square dalam bentuk probabilitas, menghitung X kuadrat hitung, dan X kuadrat tabel. Keempat, menentukan kaidah keputusan untuk membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak, dan sebaliknya, jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Terakhir, pengambilan keputusan diperoleh dari kaidah keputusan dengan membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Selain itu, diperoleh juga dari kurva keputusan atau kurva lonceng dengan melihat X kuadrat hitung berada di daerah penolakan H0 atau tidak. Sehingga diperoleh keputusannya H0 diterima atau H0 ditolak. Agar teman-teman lebih paham mengenai pengujian dengan uji chi-square, teman-teman bisa simak di training session melalui contoh kasus sebagai berikut.